Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori perspektif dalam psikologi personality. Tujuannya untuk memberikan gambaran umum tentang berbagai pendekatan sebagai landasan untuk memahami bagaimana kepribadian manusia bisa berkembang. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu psikodinamik, yang dalam teori ini ketidaksadaran dipandang sebagai pusat tersembunyi yang menyimpan dorongan, ingatan, dan emosi yang tidak disadari, termasuk pengalaman masa kecil yang penuh konflik. Masa kecil dianggap krusial karena pengalaman pada tahap perkembangan psikoseksual dapat menetap di ketidaksadaran dan memengaruhi kepribadian serta perilaku di masa dewasa. Nah, tokoh-tokoh dalam teori psikodinamika pertama yaitu ada Sigmund Freud yang mendirikan psikoanalisis sebagai talking cure, menekankan pentingnya masa kanak-kanak dan juga memperkenalkan terapi berbasis eksplorasi dan bawah sadar. Selanjutnya ada Alfred Adler yang menekankan tujuan hidup dan faktor sosial dalam pembentukan kepribadian, bukan sekedar konflik bawah sadar. Selanjutnya ada Carl Jung yang menggeser fokus dari konflik seksual ke pertumbuhan psikologis dan juga simbolisme budaya. Ada Melanie Klein yang menjadi pelopor psikoterapi anak dan juga dasar bagi teori attachment dan perkembangan modern. Selanjutnya ada Karen Horney yang menekankan peran lingkungan, budaya dan juga gender dan buka jalan bagi psikologi feminis. Selanjutnya ada Erik Erikson yang memperkuat teori Freud ke lifespan development dan juga sangat berpengaruh dalam pendidikan dan psikologi perkembangan. Yang terakhir ada Erich Fromm yang mengembangkan psikoanalisis humanistik, menekankan kebutuhan eksistensi manusia seperti hubungan, identitas, dan juga orientasi hidup, mengkritisi terasingan dalam masyarakat modern, dan juga memperkenalkan konsep orientasi karakter seperti reseptif, eksploratif, menimbun, dan juga produktif. Opsi utama dari teori humanistik atau juga disebut positive psychology ialah bahwa orang-orang berusaha untuk meraih kesejahteraan, kebahagiaan, perkembangan, dan kesehatan mental. Perasaan positif dan kebahagiaan memberikan ruangan untuk kesehatan mental dan perilaku sosial. Ahli-ahli teori eksistensial menganggap selain dari upaya mencari makna dalam kehidupan, pengalaman negatif seperti kegagalan, kematian, kecemasan juga termasuk dalam bagian dari kondisi manusia dan membantu perkembangan psikologis. Tokoh Maslow memandang manusia sebagai makhluk sadar diri dan terdorong oleh tujuan hidup dan keinginan untuk mencapai potensi tertingginya. Menurutnya, kepribadian sehat adalah kepribadian yang memenuhi kebutuhan dasar secara seimbang dan mengarah pada aktualisasi diri. Rogers, dia menganggapan bahwa setiap manusia memiliki dorongan bawaan untuk tumbuh berkembang dan mencapai potensi tertinggi, atau disebut self-actualizing tendency. Rollo May menganggap manusia sebagai makhluk yang sadar akan keberadaannya terbatas, sehingga dia terdorong untuk mencari makna dan tujuan dari kehidupan. Menurutnya, kepribadian adalah hasil dari cara suatu individu menghadapi eksistensi, kebebasan, kecemasan, dan mencari makna dalam hidupnya. Selanjutnya ada teori disposisional yang dalam psikologi teori ini menekankan bahwa kepribadian dibentuk oleh sifat bawaan atau traits yang relatif stabil dan konsisten sepanjang waktu. Model yang paling berpengaruh adalah Big Five Personality Traits yang mengelompokkan kepribadian manusia ke dalam 5 dimensi utama: openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan juga neuroticism. Tokoh yang berpengaruh dalam teori ini yaitu yang pertama ada Gordon Allport yang menjadi pelopor dari teori trait yang juga mengklasifikasikan trait seperti cardinal traits, central traits, dan juga secondary traits. Selain itu juga, Allport menekankan bahwa motivasi manusia dapat berkembang menjadi mandiri dari asal-usulnya seperti functional autonomy of motives. Selanjutnya ada konsep proprium self yang ia memperkenalkan istilah proprium untuk menjelaskan perkembangan konsep diri yang menjadi pusat kepribadian. Selain itu juga, Allport menekankan pentingnya mempelajari individu secara mendalam atau ideografik bukan hanya melalui generalisasi statistik. Tokoh selanjutnya yaitu ada McCready dan Costa yang merupakan tokoh yang mengembangkan teori 5 besar atau Big Five teori. Selain itu juga, McCready dan Costa melakukan pendekatan disposisional yang empiris. Dan juga McCready dan Costa juga menyampaikan bahwa stabilitas kepribadian selalu stabil sepanjang waktu. McCready dan Costa menekankan bahwa trait kepribadian relatif stabil sepanjang hidup, meskipun dapat berubah karena pengalaman atau perkembangan usia. Perspektif biological evolutioner yang menekankan bahwa pikiran dan perilaku manusia berakar pada kekuatan biologis dan genetik serta telah dibentuk oleh proses seleksi alam dan seleksi sepanjang evolusi. Asumsi utama yang pertama, fondasi utama pikiran dan perilaku adalah biologis dan genetik.
struktur otak, neurokimia, dan gen menentukan kecenderungan kepribadian. Kedua, pikiran dan perilaku manusia dibentuk oleh kekuatan evolusi melalui proses seleksi alam dan seleksi seksual. Yang ketiga, mekanisme adaptif berkembang untuk membantu manusia bertahan hidup dan bereproduksi. Dan yang terakhir, perbedaan individu mencerminkan variasi genetik yang memiliki nilai-nilai adaptif. Kemudian ada beberapa konsep utama yang dikemukakan oleh dua tokoh. Yang pertama ada Hans Eysenck yang mengatakan bahwa kepribadian memiliki dasar biologis melalui sistem saraf pusat. Kemudian ada David Buss yang mengatakan bahwa perbedaan kepribadian mencerminkan strategi adaptif dalam konteks evolusi. Beliau juga menekankan mengenai pentingnya seleksi seksual. Learning Social Cognitive menekankan bahwa kepribadian adalah hasil dari proses belajar yang kompleks. Dengan asumsi utama, yang pertama, perilaku manusia terbentuk dari kondisi lingkungan yang menciptakan dan memperkuat perilaku tersebut. Pembelajaran terjadi melalui asosiasi dan konsekuensi dari tindakan, baik berupa hadiah maupun hukuman. Ketiga, individu juga belajar melalui pengalaman, sukses atau gagal, dan mengamati keberhasilan atau kegagalan orang lain. Ada beberapa konsep utama dari teori ini yang dikemukakan oleh beberapa tokoh psikologi. B.F. Skinner, dengan fokus teorinya pada condition response, shaping, dan reinforcement. Yang kedua ada Bandura, yang berfokus pada observational learning dan modeling dengan eksperimennya Bobodol, serta reinforcement. Yang ketiga ada Rother-Michels dengan fokus pada unit kognitif dan afektif. Dan yang terakhir ada Kelly yang berfokus pada construct. Selanjutnya ada keterkaitan antar teori. Yang pertama ada psikodinamik dengan humanistik eksistensial. Keduanya sama-sama fokus pada pengalaman internal manusia. Yang kedua ada dispositional dan biological evolutionary. Dispositional mendeskripsikan apa sifat itu, sedangkan biological evolutionary menjelaskan mengapa sifat itu bisa ada. Lanjut kepada hubungan yang ketiga, yaitu ada learning social cognitive dan juga biological evolutionary. Keterkaitannya yaitu kemampuan belajar dianggap sebagai mekanisme evolusi. Otak berevolusi agar manusia bisa belajar dari lingkungan, sehingga teori belajar punya dasar biologis. Selanjutnya ada humanistik eksistensial dengan dispositional. Trait tertentu mendukung pencapaian aktualisasi diri, jadi dispositional memberi struktur kepribadian, sementara humanistik memberi arah pertumbuhan. Yang terakhir yaitu ada psikodinamik dengan sosial kognitif. Sosial kognitif menjelaskan bagaimana pengalaman itu terbentuk, sedangkan psikodinamik menjelaskan dampaknya pada bawah sadar. Kesimpulannya, setiap teori menawarkan perspektif yang berbeda dalam menjelaskan kepribadian manusia. Mulai dari ketidaksadaran, potensi diri, sifat bawaan, faktor biologis, hingga proses belajar dan kognitif. Dari sinilah kita memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kompleksitas kepribadian.